Malam ini sebenarnya aku pengen ikutan live stream juga bareng Johan. Tapi kalau aku pikir lagi, kayaknya bakal dilarang deh sama mama. Jadi aku nyimak aja deh dari HP. Saat ini Johan lagi scrolling lu. Iya, gue ngomong sama lu. Stok nugget di kulkas lu lagi sepi gak? Mending lu isi deh daripada sepi kayak kuburan. Ini adalah nugget ayam. Tinggal lu beli lalu simpen di kulkas. Masaknya juga nggak lama kok. Cuma butuh 5 menit, nggak perlu nunggu lama, nyaman dan nggak ribet. Tinggal lu cemplungin ke penggorengan dan siap lu sajikan. Cuman stoknya terbatas. Jadi bisa di check out di sini. Ini kok lu diam aja? Jangan kayak patung dong. Masa cuma ngeliatin gue? Coba komen mau dulu. udah 1 jam dia live jualan. Dan aku sadar satu hal. Kebanyakan yang beli itu cewek sih. Dan belinya juga makanan frozen food. Belum ada yang beli perabotan-perabotan. 30 menit lalu, Johan jualin sih barang perabotan. Tapi nggak ada yang beli. Kayaknya mayoritas omsetnya itu dari penjualan frozen food deh. Beban operasionalnya ada di internet, listrik, mungkin packaging, subsidi ongkir. Oke deh, aku juga belum tahu apa-apa. Besok tanya aja deh. Komen ah. Semangat untuk kamu. Semangat-semangat matamu, capek gue. Sebagai seorang investor, gue harus tetap belajar tiap hari. Nggak ada yang tahu hal apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi, kita bisa melihat probabilitas kejadian yang akan terjadi di masa depan lewat masa lalu. Dan juga, akhir-akhir ini banyak sampah yang datang ke kehidupan gue. Ada proyek inilah itulah yang mereka mau cuma uang gue. Cuma ada beberapa orang jujur di negeri ini. Dan salah satunya adalah Pak Wijoyo. Untung gue keturunan dia. Mungkin ini kutukan jadi orang kaya di usia muda. Bukan berarti gue gak bahagia. Soalnya gue bisa langsung selesaikan masalah-masalah yang datang mau nampar gue lewat uang. Gue mungkin udah ngerasain semua kesenangan yang ada di muka bumi ini. Tapi lama-kelamaan, itu cuma kayak angin lewat saja. Yap, emang fungsi harta sebenarnya adalah nusain masalah, bukan untuk bersenang-senang. Kesenangan gue cuman analisa perusahaan-perusahaan dan menambahkan ilmu dari informasi-informasi terbaru di bumi ini. Untuk bidang percintaan juga sama. Cewek-cewek cuma ngeliat gong gue dan mobil-mobilnya. Mungkin kalau gue bisa putar waktu, gue mau udah mulai dari nol pas bikin software yang service perusahaan-perusahaan bareng seorang cewek. Tapi ya udahlah ya. Udah lewat juga. Mungkin Tuhan akan kasih yang terbaik. Arai, terima kasih ya. Udah mau ngajarin aku. Sayangnya dia masih kecil sekarang. Walaupun juga sebenarnya gue misalnya kecil hitungannya. Walaupun gitu, kalau gue analogikan dia adalah sebuah perusahaan, analisa yang gue dapat dari pengamatan gue ke Lisa itu suka belajar orangnya. Waktu tahun kemarin pas dia masih kelas 8, dia pengen belajar dari gue. Walaupun ilmu yang gue kasih itu sebenarnya simple, tapi dia bisa kuasain dengan cepat. Dia jadi suka melihat-lihat laporan keuangan suatu bisnis, termasuk bisnis bapaknya. Dia adalah tipe cewek yang mau upgrade diri untuk jadi lebih baik lagi dari kemarin. Dia juga orang yang selalu jaga diri. Kata bapaknya, dia nggak pernah berhubungan dengan cowok sebelum gue. Dia deketin gue juga karena pengen belajar dari gue. Malam hari juga dia tidak keluyuran keluar rumah untuk bermain. Jadi, dia gak gampang terpengaruh aneh-aneh, menurut gue. Lisa juga punya moral kebaikan sebagai manusia. Jika ada orang yang berbuat baik kepadanya, dia bakal balik berbuat baik pada orang itu. Gue juga ngerasain sendiri. Pas berkunjung ke rumah Pak Wijoyo, dia yang pertama kali menyapa gue dan buatkan kopi. Dari analisa gue itu, nilai intrinsik Lisa adalah 10 menurut gue. Tapi untuk nilai saat ini, mungkin kalau gue nilai ya hanya 3. Karena pada dasarnya umurnya masih muda dan pasti punya mood swing.
Ya, semua cewek pas waktu muda pasti begitu. Karena nilai intrinsik bisa 10, nilai saat ini adalah 3, maka ada gap sebesar 7. Itu adalah margin of safety-nya. Dia undervalue, dan kalau gue masuk sekarang mungkin di masa depan gue